Ada kalanya ketakutan bukan berasal dari apa yang terlihat, melainkan dari sesuatu yang terus mengintai di balik kegelapan. Dalam film kali ini, kita tidak hanya akan mengikuti satu kisah, melainkan 3 cerita horor yang saling menghadirkan teror berbeda. Mulai dari kapal kargo yang dihantui sosok pocong misterius, legenda mengerikan tentang makhluk pemakan mayat bernama Berbalang, hingga ritual pengusiran iblis yang berubah menjadi mimpi buruk. Siapkan mental kalian, karena setiap cerita menyimpan rahasia yang semakin mengerikan saat kebenarannya mulai terungkap. Selamat datang di Wazo Review. Mari kita telusuri alur cerita film ini. Part 1 berjudul Pocong. Film ini dibuka dengan seorang pelaut muda bernama Mark yang sedang tertidur di ruang medis sebuah kapal kargo. Di dalam mimpinya, Mark berlari tanpa arah sambil dikejar oleh sosok menyeramkan yang dijuluki Permen Sugus, yaitu sesosok pocong berwajah mengerikan yang terus melompat mengejarnya. Di saat rasa takut mencapai puncak, suara dering telepon mendadak membangunkannya. Panggilan itu ternyata berasal dari sang nenek. Sebelum mulai bekerja, Mark memang sudah berjanji akan meneleponnya terlebih dahulu. Dari percakapan singkat mereka, terlihat jelas betapa besar kasih sayang sang nenek kepada cucunya. Ia terus berpesan agar Mark selalu berhati-hati selama bekerja di tengah lautan. Hari itu menjadi pengalaman pertama Mark bekerja sebagai pelaut di sebuah kapal kargo. Ia diterima sebagai kru baru untuk menggantikan seorang pekerja asal Indonesia yang sudah tidak lagi bertugas. Tak lama setelah menutup telepon, salah satu rekannya yang bernama Rolly masuk ke ruang medis. Kedatangannya langsung membuat Mark kebingungan. Pasalnya, sesaat sebelum terbangun, ia sempat melihat seseorang berbaring di bangsal dengan tubuh tertutup sprei putih. Awalnya, Mark mengira sosok itu adalah Rolly. Namun ternyata bukan. Kejadian itu membuat Mark mulai merasa ada sesuatu yang janggal di kapal tersebut. Belum sempat beradaptasi, Mark sudah merasakan kerasnya kehidupan sebagai kru baru. Saat sedang menikmati sarapan, makanannya tiba-tiba direbut begitu saja oleh seorang kru senior bernama Emil. Melihat kejadian itu, juru masak kapal yang bernama Louis hanya tersenyum kecil. Ia menjelaskan bahwa Emil memang selalu bersikap seperti itu kepada setiap kru baru. Menurutnya, itulah cara Emil menunjukkan kalau dirinya adalah senior. Namun gangguan yang dialami Mark ternyata bukan hanya datang dari ulah Emil. Sejak kecil, Mark memiliki kemampuan melihat makhluk gaib. Karena kemampuan itulah, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sesosok pria bertubuh membengkak yang mengenakan seragam kru kapal. Arwah itu berjalan perlahan melintas di depan mata Mark, yang membuatnya semakin merinding. Tidak ada seorang pun selain dirinya yang bisa melihat sosok tersebut. Merasa tidak sanggup memendam semuanya sendirian, Mark akhirnya menceritakan kemampuannya kepada Louis. Mendengar hal itu, Louis pun ikut angkat bicara. Ia mengaku sudah lama mendengar berbagai kisah menyeramkan tentang kapal yang mereka tempati. Selama bertahun-tahun, beberapa kru dikabarkan meninggal dengan cara yang tidak wajar. Tak lama kemudian, Louis mulai menyinggung sosok yang paling ditakuti oleh sebagian kru, yaitu pocong. Menurut cerita yang pernah ia dengar dari seorang kru asal Indonesia, dahulu ada seorang pelaut Indonesia yang meninggal di kapal tersebut. Sesuai ajaran Islam, jenazahnya dibungkus menggunakan kain kafan dan diikat sebagaimana mestinya. Namun, konon jika tali kafan itu tidak dilepaskan saat proses pemakaman, arwahnya dipercaya akan berubah menjadi pocong. Meski menceritakan kisah itu, Louis sendiri menganggapnya hanya sebagai legenda urban yang belum tentu benar. Malam harinya, Mark berbincang dengan Rolly mengenai alasan mereka memilih bekerja sebagai pelaut. Di tengah obrolan itu, Mark tiba-tiba mendengar suara hentakan yang sangat aneh, seperti seseorang sedang melompat perlahan mendekati mereka. Rasa penasarannya membuat Mark menoleh ke arah datangnya suara. Betapa terkejutnya ia saat melihat sosok Permen Sugus telah berdiri tidak jauh darinya. Wajah makhluk itu terlihat begitu menyeramkan, seolah sedang memperhatikan setiap gerak-geriknya.
Meski diliputi ketakutan, Mark berusaha tetap tenang agar Rolly tidak ikut panik. Ia memilih berpura-pura tidak melihat apapun. Namun, teror itu belum juga berakhir. Saat tertidur malam itu, Mark kembali mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, tubuhnya terlilit tali jangkar ketika sedang bekerja. Semakin ia berusaha melepaskan diri, lilitan tali itu justru semakin kencang hingga membuat tubuhnya tergantung dan sulit bernafas. Mark terbangun dengan nafas terengah-engah. Tak lama kemudian, Rolly datang membawa kabar yang bercampur antara bahagia dan duka. Ia mengabarkan bahwa istrinya, Gigi, telah melahirkan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena kondisi sang istri mendadak kritis akibat tekanan darahnya yang terus menurun. Kabar tersebut langsung mengingatkan Mark pada ucapan Louis tentang kemunculan pocong yang dipercaya sebagai pertanda akan datangnya kematian. Merasa semakin gelisah, Mark kembali menemui Louis dan menceritakan semua yang dialaminya, mulai dari penampakan pocong hingga mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Sayangnya, Louis sama sekali tidak mempercayai cerita itu. Baginya, semua yang dialami Mark hanyalah akibat rasa lelah dan pikirannya sendiri. Namun kenyataannya, gangguan itu justru semakin sering muncul. Bahkan ketika Mark sedang bekerja, ia terus merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Dan akhirnya, ucapan Louis tentang pertanda buruk itu benar-benar menjadi kenyataan. Di malam yang sama, Rolly menerima kabar paling menyakitkan dalam hidupnya. Sang istri dinyatakan meninggal. Kesedihan yang begitu dalam membuat Rolly tak bisa menghentikan air matanya. Sementara itu, Mark tetap menghadiri pesta ulang tahun atasannya yang memang telah dijadwalkan sebelumnya. Di tengah acara, Mark menghampiri seorang kru asal Indonesia bernama Joko. Ia berharap Joko dapat menjelaskan lebih banyak mengenai kemunculan pocong yang terus menghantuinya. Namun, jawaban Joko justru membuat bulu kuduk Mark semakin merinding. Menurut Joko, jika kematian memang sudah ditakdirkan datang, tidak ada siapapun yang mampu menghentikannya. Ucapan itu terus terngiang di kepala Mark. Sementara pesta semakin meriah, Rolly yang masih larut dalam duka memilih menenggak minuman beralkohol dalam jumlah yang cukup banyak. Hingga akhirnya, candaan kecil berubah menjadi pertengkaran hebat. Rolly dan Emil saling tersinggung hingga baku hantam di depan para kru yang lain. Melihat keadaan semakin kacau, Mark segera berusaha membawa Rolly kembali ke kamarnya agar situasi tidak semakin memburuk. Namun ketika mereka berjalan meninggalkan pesta, Mark kembali mendengar suara lompatan yang sudah sangat dikenalnya. Perlahan ia menoleh, dan benar saja, sosok permen sugus kembali berdiri tepat di hadapannya dengan wajah yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kali ini, Mark benar-benar tidak mampu menyembunyikan rasa takutnya lagi. Keesokan paginya, suasana kapal mendadak berubah mencekam. Seluruh kru berlarian menuju satu titik setelah terdengar kabar bahwa telah terjadi kecelakaan. Mark yang penasaran segera ikut menghampiri kerumunan itu. Saat berhasil mendekat, ia dibuat terkejut ketika melihat sesosok tubuh tergeletak tak bernyawa di atas gelada kapal. Korban diketahui tewas setelah terjatuh dari ketinggian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, korban itu ternyata adalah Emil. Pemandangan tersebut membuat Mark semakin bingung sekaligus ketakutan. Teror yang terus menghantuinya seakan mulai menjadi kenyataan. Di tengah kepanikannya, Mark teringat ucapan Rolly saat mabuk semalam. Dengan penuh emosi, Rolly sempat mengancam akan menghabisi Emil. Ucapan itu membuat Mark mulai dihantui rasa curiga. Jangan-jangan Rolly benar-benar telah membunuh Emil. Malam harinya, ketakutan Mark semakin menjadi-jadi. Saat sedang sendirian, ia kembali diteror. Kali ini bukan lagi oleh sosok pocong, melainkan arwah Emil yang muncul dengan wajah hancur akibat benturan keras. Arwah itu berdiri memandanginya tanpa sepatah kata pun. Mark yang panik langsung berlari menyelamatkan diri. Namun kemanapun ia pergi, sosok Emil terus mengejarnya. Karena tak berani kembali ke kabin, Mark akhirnya memilih bermalam di meja kantin dengan harapan tempat itu lebih aman. Sayangnya, keputusan itu justru membawanya ke teror yang jauh lebih mengerikan. Di tengah tidurnya,
Mark merasa ada sesuatu yang membungkus tubuhnya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya telah terbalut kain kafan. Sebelum sempat berteriak, sosok permen sugus menyeret tubuhnya, menyusuri lorong kapal menuju sebuah ruangan yang gelap dan dingin. Mark sama sekali tidak mampu melawan. Ia terus diseret hingga akhirnya dilempar masuk ke dalam ruang pendingin penyimpan bahan makanan. Tempat itu terasa begitu pengap, sunyi, dan persis seperti ruangan yang selama ini muncul di dalam mimpi buruknya. Dalam kepanikan, pandangan Mark tiba-tiba tertuju pada jenazah Emil yang disimpan di ruangan itu. Tanpa diduga, mayat Emil mendadak menggerakkan tangannya dan mencengkram pergelangan tangan Mark. Seketika itu juga, Mark mendapat penglihatan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada malam kematian Emil. Ternyata selama ini ia salah menduga. Pada malam itu, Emil memang sempat bertemu dengan Rolly di tangga kapal. Namun pertemuan mereka bukanlah pertengkaran yang berakhir dengan pembunuhan. Saat Emil hendak mengaitkan tali pengaman, ia kehilangan keseimbangan hingga hampir terjatuh. Melihat kejadian itu, Rolly tanpa berpikir panjang langsung berusaha menolongnya. Sayangnya, usaha tersebut justru berubah menjadi petaka. Tubuh mereka kehilangan keseimbangan dan keduanya terjatuh dari ketinggian secara bersamaan. Benturan keras itu merenggut nyawa Emil dan Rolly seketika. Penglihatan tersebut akhirnya menjelaskan salah satu hal yang selama ini membuat Mark kebingungan. Sosok Rolly yang masih berbicara dengannya setelah kejadian tersebut ternyata bukanlah manusia. Sosok itu hanyalah perwujudan korin milik Rolly yang menyerupai dirinya. Saat itulah Mark menyadari bahwa kemunculan pocong bukan untuk mencelakainya. Makhluk itu justru berusaha menunjukkan kebenaran di balik kematian dua anak buah kapal tersebut. Beberapa saat kemudian, pintu ruang pendingin terbuka. Louis datang dan menemukan Mark dalam kondisi syok. Setelah sedikit menenangkan diri, Mark kembali memikirkan semua kejadian yang telah dialaminya sejak pertama kali menginjakkan kaki di kapal itu. Rasa penasarannya akhirnya kembali membawa Mark bertanya kepada Joko. Kali ini, Mark meminta Joko menjelaskan secara jujur mengenai asal-usul kemunculan pocong di kapal tersebut. Melihat Mark yang terus dihantui rasa takut, Joko akhirnya memilih menceritakan semuanya. Menurutnya, bertahun-tahun yang lalu pernah terjadi kecelakaan kerja di kapal itu. Beberapa kru asal Indonesia meninggal dunia setelah menghirup asap beracun saat bekerja. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, mereka mengalami muntah-muntah hebat, kesulitan bernapas, lalu meninggal secara mengenaskan. Artinya, korban tragedi itu bukan hanya satu orang, seperti yang selama ini diceritakan banyak orang, melainkan lebih dari satu. Mendengar penjelasan tersebut, Mark akhirnya mulai memahami mengapa begitu banyak arwah gentayangan di kapal itu. Namun, teror belum juga berakhir. Saat berada sendirian di luar kapal, Mark tiba-tiba dikepung oleh banyak sosok pocong yang bermunculan dari berbagai arah, termasuk arwah Emil dan juga Rolly. Mereka hanya berdiri mematung sambil menatap Mark tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana berubah begitu mencekam. Tak lama kemudian, seluruh pocong itu menghilang secara bersamaan. Belum sempat Mark menghela napas lega, ombak raksasa tiba-tiba datang menghantam kapal dengan sangat keras. Peristiwa itu menjadi penutup dari pengalaman mengerikan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Mark. 10 tahun kemudian, diceritakan bahwa Mark memutuskan berhenti menjadi pelaut. Kini, ia bekerja sebagai seorang penilai di sekolah maritim yang berada di Iloilo. Sementara itu, kapal yang dahulu menjadi saksi seluruh kejadian mengerikan tersebut akhirnya ditemukan dalam keadaan terapung di pesisir Yaman, kosong tanpa penghuni, seolah ditinggalkan begitu saja setelah menyimpan begitu banyak kisah kelam yang tak pernah terungkap. Cerita kemudian berlanjut ke part kedua yang berjudul Berbalang. Kisah ini membawa kita kembali ke tahun 1967, tepatnya di kamar jenazah sebuah rumah sakit di wilayah tenggara Filipina. Malam itu, seorang penjaga kamar jenazah bernama Mang Abner sedang berjaga seperti biasa. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh salah satu rekannya, Tawilis, yang datang untuk menemaninya. Di dalam ruangan tersebut, terbujur sesosok mayat bernama Manolo dengan kondisi tubuh yang sangat mengenaskan. Beberapa saat kemudian, Mang Abner berpamitan pergi ke toilet
dan meninggalkan Tawilis sendirian di ruang jenazah tersebut. Awalnya, suasana masih terasa tenang. Namun tak lama kemudian, Tawilis mulai mendengar suara-suara aneh dari dalam ruangan. Suara itu terdengar semakin keras, hingga tiba-tiba salah satu bangsal jenazah terpental keluar dengan begitu keras. Tawilis sontak terkejut. Mayat Manolo ternyata menghilang, hanya menyisakan sebutir bola matanya saja. Meski diliputi rasa takut, Tawilis tetap nekat mengintip melalui kaca pintu. Di balik ruangan itu, ia melihat sesosok makhluk bergerak dengan cepat, seolah sedang menikmati sesuatu sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Di tempat lain, sebuah desa terpencil menjadi tempat tinggal seorang wanita bernama Delilah bersama adiknya, Kain. Selama ini, Delilah sengaja mengasingkan diri bersama sang adik jauh dari keramaian kota. Alasannya bukan tanpa sebab. Kain diduga merupakan makhluk yang dikenal dengan nama berbalang, yaitu sosok pemangsa mayat yang telah lama menjadi legenda di daerah tersebut. Demi mencegah kutukan itu mengambil alih tubuh adiknya, Delilah setiap hari berusaha menyediakan daging segar sebagai makanan Kain. Karena itulah, ia memilih hidup terpencil agar identitas sang adik tidak pernah diketahui orang lain. Sementara itu, hilangnya mayat Manolo membuat pihak kepolisian segera turun tangan. Dua orang polisi bernama Leland dan anak buahnya, Banang, datang ke rumah sakit untuk melakukan penyelidikan. Mang Abner menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui kemana mayat itu menghilang. Dengan wajah polos, ia mengaku saat kejadian berlangsung dirinya sedang berada di toilet. Saat memeriksa lokasi kejadian, Leland menemukan bekas cakaran besar yang memenuhi dinding kamar jenazah. Temuan itu membuat kasus tersebut terasa semakin misterius. Di sisi lain, Delilah mulai mengeluhkan persediaan daging yang semakin sulit didapatkan. Ia mengatakan kepada Kain bahwa kini ia hanya mampu memperoleh daging ayam. Sayangnya, tubuh Kain tidak bisa menerima daging unggas karena perutnya sangat sensitif terhadap makanan tersebut. Delilah juga mengungkapkan bahwa sebenarnya bukan hanya Kain yang mengalami kutukan seperti ini. Masih ada satu orang lagi yang memiliki nasib serupa. Namun hingga kini, ia sendiri tidak mengetahui siapa orang tersebut. Belakangan ini, Kain juga mulai mengalami gejala yang semakin aneh. Sesekali, ia memuntahkan seekor makhluk kecil menyerupai serangga yang kemudian disimpannya di dalam sebuah toples. Karena penasaran, Delilah mencoba membuka tutup toples itu. Namun tanpa diduga, serangga tersebut langsung menyerangnya. Makhluk itu bahkan berusaha masuk ke dalam tenggorokan Delilah. Beruntung, Delilah berhasil memuntahkannya kembali sebelum akhirnya menginjak serangga itu hingga mati. Menjelang tengah malam, seorang pria tua bernama Kak Ikme diam-diam mengawasi gubuk tempat Delilah dan Kain tinggal. Ia merupakan salah satu tetua desa yang sejak lama mencurigai adanya makhluk pemakan mayat yang berkeliaran di sekitar wilayah tersebut. Delilah yang belum tertidur langsung menyadari keberadaan seseorang di luar rumah. Tanpa membuang waktu, ia mengambil sebilah keris lalu keluar untuk memeriksa keadaan. Namun ketika pintu dibuka, tak ada seorang pun di sana. Kak Ikme telah menghilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Keesokan harinya, Kak Ikme mendatangi Leland di kantor. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa berbalang kini telah kembali berkeliaran. Sayangnya, Leland sama sekali tidak mempercayai cerita tersebut. Ia justru menganggap Kak Ikme hanya sedang mencari sensasi dan sengaja membuat keributan. Meski begitu, Kak Ikme tetap bersikeras. Ia meminta Leland segera menangkap Delilah dan Kain. Menurutnya, adik Delilah adalah sosok berbalang yang selama ini mencuri mayat Manolo. Bahkan, diduga telah memakan mayat-mayat yang ada di pemakaman desa. Sementara itu, Leland justru memilih menangkap Tawilis yang sebelumnya menggantikan Mang Abner di kamar jenazah. Ia membawanya ke sebuah perkebunan untuk diinterogasi secara paksa. Leland yakin Tawilis mengetahui keberadaan mayat Manolo. Namun, Tawilis terus bersikeras bahwa pelaku sebenarnya adalah makhluk berbalang. Ia bahkan menggambarkan wujud makhluk itu sebagai sosok yang sangat mengerikan. Karena tidak percaya dengan pengakuannya, Leland memerintahkan Banang untuk menghajar Tawilis tanpa ampun. Tak kuat menahan siksaan,
Tawilis akhirnya terpaksa mengaku bahwa dialah yang membunuh Manolo sebab dia akan menyakiti ibunya. Sayangnya, meski sudah mengaku, Leland tetap menembak mati Tawilis di tempat. Malam harinya, Leland bersama beberapa anak buahnya mendatangi rumah Delilah. Begitu menyadari kedatangan mereka, Delilah langsung bersiaga. Ia tahu, cepat atau lambat, polisi pasti akan datang mencarinya. Namun kali ini, Leland tidak langsung bertindak kasar. Setelah mulai memikirkan ucapan Kak Ikme, ia mengatakan bahwa kedatangannya hanya ingin berbicara dengan Kain. Tak ingin memperkeruh keadaan, Delilah akhirnya menurut ketika Leland meminta dirinya dan Kain ikut ke gudang miliknya untuk dimintai keterangan. Perjalanan pun dimulai. Namun di tengah perjalanan, Delilah melihat kesempatan untuk melarikan diri. Tanpa berpikir panjang, ia langsung melompat dari kendaraan dan berusaha kabur. Sayangnya, Kain masih berada dalam penguasaan polisi. Leland pun melepaskan tembakan ke arah Delilah, memaksanya terus berlari demi menyelamatkan diri. Sementara itu, Kain yang belum sempat diinterogasi tiba-tiba kembali memuntahkan serangga aneh dari mulutnya. Serangga tersebut langsung terbang menuju lampu penerangan, lalu membuat cahaya di sekitar mereka padam seketika. Suasana mendadak berubah gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Kain mulai memperlihatkan wujud aslinya. Tanpa ampun, ia menyerang para polisi yang berada di sekitarnya. Jeritan demi jeritan terdengar memecah kesunyian malam. Tak berhenti sampai di situ, serangga tadi masuk ke dalam mulut salah seorang polisi yang telah tewas. Beberapa saat kemudian, mayat polisi itu kembali bergerak. Ia bangkit dari kematian, seolah telah dikendalikan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Di sisi lain, Delilah masih terus berusaha melarikan diri dari kejaran Leland. Namun sebuah tembakan akhirnya mengenai tubuhnya hingga ia tersungkur. Saat Leland hendak menghabisi Delilah, tiba-tiba seekor makhluk menyerupai kelelawar raksasa muncul dari kegelapan. Monster itu langsung menyerang Leland tanpa ampun. Di saat situasi semakin kacau, Kain datang dengan wujud yang berbeda. Bukannya ikut menyerang Leland, dia justru menyelamatkan polisi tersebut dengan membunuh makhluk kelelawar itu. Seharusnya Leland berterima kasih. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia melampiaskan kemarahannya kepada Delilah dan menghajarnya tanpa belas kasihan. Melihat kakaknya diperlakukan seperti itu, amarah Kain akhirnya memuncak. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, Kain mengendalikan tubuh Leland. Di luar kesadarannya sendiri, Leland mulai mencekik lehernya hingga akhirnya tewas di tangannya sendiri. Keesokan paginya, Delilah mengajak Kain menuju tepi sungai. Dengan hati yang berat, ia mengatakan bahwa Kain harus meninggalkan desa itu. Selama mereka tetap bersama, nyawa Kain akan terus berada dalam bahaya. Meski enggan berpisah, Delilah tidak memiliki pilihan lain. Sebelum berangkat, ia menyerahkan sebuah buku yang berisi mantra-mantra pelindung. Ia berharap buku itu dapat membantu Kain bertahan hidup dimanapun nanti. Setelah saling berpelukan untuk terakhir kalinya, Kain menaiki sebuah perahu dan perlahan meninggalkan desa. Sementara itu, Delilah memiliki satu urusan terakhir yang harus diselesaikan. Ia mendatangi rumah Kak Ikme. Di sanalah akhirnya terungkap bahwa Kak Ikme ternyata mengetahui rahasia besar tentang Delilah, Kain, bahkan seluruh keluarganya. Ia mengetahui bahwa mereka merupakan bagian dari garis keturunan makhluk berbalang. Tak ingin identitas keluarganya terbongkar dan menimbulkan perburuan yang lebih besar, Delilah akhirnya mengambil keputusan yang sangat berat. Ia membunuh Kak Ikme untuk membawa rahasia itu ikut terkubur bersamanya. Namun ternyata semuanya belum berakhir. Setelah pembunuhan tersebut, Banang yang sebelumnya telah berubah akibat serangan Kain mulai mengikuti Delilah secara diam-diam. Kini, makhluk itu justru berbalik menjadi ancaman baru bagi Delilah. Di akhir kisah, dijelaskan
bahwa legenda tentang berbalang ternyata telah lama dituliskan di dalam sebuah buku, seolah ingin menegaskan bahwa kisah mengerikan ini bukan sekadar dongeng yang diceritakan turun-temurun, melainkan sebuah kutukan yang benar-benar pernah terjadi. Setelah cerita berbalang berakhir, film kembali berlanjut ke part 3 yang berjudul Sanib. Film dibuka dengan sebuah rekaman amatir yang memperlihatkan proses penyembuhan seorang pemuda yang diduga telah kerasukan. Ritual tersebut dipimpin oleh Pastor Rex. Sementara rekaman itu kemudian diputar dan diperlihatkan kepada beberapa pastor lainnya sebagai bahan pembahasan. 2 tahun kemudian, kisah beralih kepada seorang gadis bernama Angel yang terlihat sedang berbincang bersama temannya, Tere. Namun sejak awal, Angel tampak tidak bersemangat. Pikirannya dipenuhi oleh masalah yang belum pernah selesai dengan sang ibu. Sejak berusia 7 tahun, Angel telah ditinggalkan oleh ibunya. Kini, setelah sang ibu kembali, Angel sama sekali tidak merasa bahagia. Bahkan, hubungan mereka terasa begitu asing, seolah keduanya sudah tidak saling mengenal lagi. Di tengah lamunannya, Angel tiba-tiba seperti mendengar seseorang memanggil namanya. Bukan hanya itu, sesosok bayangan aneh juga muncul di layar ponselnya sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Di luar rumah, seorang pemuda bernama Donnell datang mengantarkan 2 kantong darah babi untuk Angel. Namun Donnell tidak datang sendirian. Pacarnya yang bernama Hale mendadak emosi dan menuduh Angel sengaja menggoda kekasihnya. Tanpa berpikir panjang, Hale langsung melempar kantong darah babi itu hingga isinya mengenai wajah Angel. Di saat yang sama, ibu Angel datang bersama saudara perempuannya, Diana, yang segera membela Angel dari perlakuan Hale. Merasa dipermalukan, Angel langsung berlari menuju kamarnya dan mengunci pintu dari dalam. Dalam kondisi putus asa, Angel berniat mengakhiri hidupnya. Namun saat ia hendak melakukannya, tubuhnya tiba-tiba terpental, seperti didorong oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ia sama sekali tidak mendengar suara ibunya maupun teman-temannya yang terus memanggil dari luar. Tubuh Angel terus terbanting ke berbagai sisi ruangan. Ia berteriak histeris meminta pertolongan, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu menghentikan kejadian aneh tersebut. Tak lama kemudian, tubuh Angel mulai kejang-kejang. Beberapa saat setelahnya, sebuah entitas misterius perlahan mengambil alih dirinya. Saat pintu kamar akhirnya berhasil dibuka, Angel sudah bukan lagi Angel yang mereka kenal. Tubuhnya kini telah menjadi inang bagi sebuah kekuatan jahat. Malam harinya, Pastor Rex bersama Pastor Manuel dipanggil untuk menangani keadaan Angel. Begitu melihat bercak darah yang menempel di pintu rumah, Pastor Rex langsung mengatakan bahwa darah tersebut merupakan sebuah undangan bagi iblis. Tanpa membuang waktu, kedua pastor itu segera memasuki kamar dan mendekati Angel. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, Angel mendadak mengamuk. Dalam kondisi kerasukan, ia menyerang dengan sangat brutal hingga mengelupas kulit kepala salah seorang wanita sebelum akhirnya menghilang dan bersembunyi. Di tengah kekacauan itu, Pastor Rex menemukan sebuah catatan milik Angel. Isi tulisan tersebut mengungkapkan betapa kesepian hidup yang selama ini dijalani Angel. Ia juga menuliskan bahwa dirinya belum mampu memaafkan sang ibu yang telah meninggalkannya selama bertahun-tahun. Belum sempat Pastor Rex mencerna isi catatan itu, Angel tiba-tiba muncul dari balik kegelapan. Ia langsung mencekik Pastor Rex dengan kekuatan yang jauh di luar kemampuan manusia. Bukan hanya Pastor Rex yang menjadi sasaran, Pastor Manuel juga ikut diserang hingga tubuhnya tertancap pada tanduk hiasan dinding dan tewas seketika. Amukan Angel baru berhenti ketika sang ibu memberanikan diri memeluk putrinya. Memanfaatkan kesempatan itu, Pastor Rex segera menaburkan garam suci ke kepala Angel. Seketika tubuh Angel melemas dan tak sadarkan diri. Melihat kondisinya, mereka memutuskan membawa Angel ke gereja untuk bertemu dengan Pastor Azul. Setibanya di sana, Angel dibaringkan di sebuah ruangan khusus. Demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, kedua tangan dan kakinya diikat kuat. Disinilah mulai terungkap bahwa selama ini
Angel sering menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh Hale. Tak lama kemudian, Angel kembali tersadar. Namun sosok yang bangun bukan lagi dirinya. Dengan tatapan penuh kebencian, ia mulai memaki para pastor yang berada di hadapannya. Melihat kondisi itu, Pastor Azul segera memulai ritual doa pembebasan. Namun bukannya melemah, suhu tubuh Angel justru meningkat drastis. Panas yang keluar dari tubuhnya bahkan melukai tangan orang-orang yang sedang memeganginya. Meski demikian, doa terus dilantunkan. Angel perlahan bangkit. Entitas yang menguasai tubuhnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Sebaliknya, makhluk itu justru menyatakan bahwa ia akan menghancurkan kehidupan Angel sepenuhnya. Di saat yang sama, seluruh kemarahan Angel kepada sang ibu akhirnya terungkap. Ia tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa ibunya meninggalkannya selama 10 tahun demi hidup bersama atasannya di Italia. Dalam kondisi kerasukan itu pula, Angel membuka sebuah rahasia yang mengejutkan. Ia mengaku selama ini sering menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Namun, Pastor Azul langsung mengingatkan semua orang agar tidak terburu-buru mempercayai pengakuan tersebut. Menurutnya, yang sedang berbicara saat itu adalah iblis. Dan iblis bisa saja menggunakan kebohongan untuk menghancurkan siapapun. Belum sempat semua orang mencerna pengakuan tersebut, tiba-tiba tali yang mengikat kedua tangan dan kaki Angel terbakar dengan sendirinya. Dalam hitungan detik, seluruh ikatan itu terlepas. Angel langsung melompat ke arah Pastor Rex dengan kecepatan yang sulit dipercaya. Pastor Rex hanya bisa terdiam. Melalui tubuh Angel, entitas itu mulai membongkar berbagai rahasia kelam yang selama ini disembunyikan. Bukan hanya masa lalu Angel yang diungkap, tetapi juga berbagai kasus pelecehan yang pernah terjadi di lingkungan para pastor. Bahkan, entitas itu mengatakan bahwa salah satu korban pelecehan tersebut akhirnya memilih mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menanggung penderitaan yang dialaminya. Mendengar semua itu, Pastor Rex tampak terguncang. Tubuhnya gemetar, sementara air matanya mulai mengalir tanpa mampu dibendung. Namun atas perintah Pastor Azul, ia tetap memaksakan diri melanjutkan doa pembebasan. Setiap bait doa yang dilantunkan membuat Angel menjerit kesakitan. Ketika Pastor Rex menempelkan salib ke dahinya, tubuh Angel bergetar hebat. Namun sesaat kemudian, Angel mendadak menghilang dari ruangan itu. Semua orang langsung panik. Mereka berpencar ke berbagai sudut gereja untuk mencari keberadaan Angel. Tak lama berselang, seorang pastor muda akhirnya menemukan gadis itu. Namun sebelum sempat mendekat, Angel membuka mulutnya dengan sangat lebar. Dari dalam mulutnya, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang langsung mencongkel mata pastor muda tersebut. Setelah itu, Angel beralih mengejar sahabat dekatnya, Tere. Tanpa belas kasihan, Tere dihantam hingga tubuhnya terpental keras ke dinding dan meninggal di tempat. Amukan Angel masih terus berlanjut. Kali ini, saudara kandungnya sendiri, Diana, menjadi sasaran berikutnya. Angel menjambak rambut Diana, lalu menyeretnya dengan kasar melewati lorong gereja. Beruntung sang ibu datang tepat pada waktunya. Sementara sang ibu berusaha menyelamatkan Diana, Pastor Azul dan Pastor Rex kembali menahan Angel agar tidak menyerang siapapun lagi. Ritual pembebasan pun kembali dilanjutkan. Namun kali ini, perlawanan Angel jauh lebih mengerikan. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia mendorong Pastor Azul hingga terpental cukup jauh. Di tengah kekacauan itu, Pastor Rex melihat bercak darah milik Tere yang menempel di dinding gereja. Wajahnya langsung berubah pucat. Ia kembali mengucapkan bahwa darah merupakan sebuah undangan bagi iblis. Dan benar saja, tak lama kemudian, kehadiran iblis benar-benar mulai terasa di seluruh gereja. Angel justru tertawa puas, seolah sedang menyambut kedatangan sesuatu yang telah lama dinantikannya. Dalam sekejap, ribuan kelelawar memenuhi bagian dalam gereja. Makhluk-makhluk itu terus berputar mengelilingi Angel, membuat suasana berubah semakin mencekam. Di saat yang sama, ibu Angel mendadak terangkat ke udara. Lehernya seperti dicekik oleh kekuatan tak kasat mata. Pastor Azul segera berusaha menyelamatkannya, sementara Pastor Rex tetap memusatkan perhatian untuk menyadarkan Angel. Namun keadaan justru semakin kacau.
Doa-doa yang dibacakan Pastor Rex seolah tidak lagi memberikan pengaruh. Angel kembali mengamuk dan menyerang siapa saja yang berada di dekatnya, termasuk Pastor Azul dan Diana. Melihat putrinya semakin dikuasai oleh kekuatan jahat, Ibu Angel akhirnya menangis histeris. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah dilakukannya dan berjanji akan menebus semuanya jika Angel berhasil diselamatkan. Kata-kata itu perlahan membuat amarah Angel mulai mereda. Melihat kesempatan tersebut, Pastor Rex segera mengusapkan garam suci ke dahi Angel. Angel kembali menjerit histeris. Tubuhnya bergetar hebat, seolah sedang melawan sesuatu dari dalam dirinya. Di tengah ritual itu, tanpa sengaja, Pastor Rex melihat sebuah lukisan yang bertuliskan Markus pasal 9. Ia langsung teringat pada isi ayat tersebut dan mulai melafalkannya dengan lantang. Beberapa saat kemudian, Pastor Rex akhirnya mengetahui nama iblis yang selama ini merasuki Angel. Dengan suara keras, ia meneriakkan nama itu, Legion. Begitu nama tersebut disebutkan, Angel menjerit sangat keras. Jeritanya menggema ke seluruh penjuru gereja, hingga membuat kaca-kaca di sekeliling ruangan pecah berkeping-keping. Tak lama kemudian, darah hitam mulai keluar dari mulut Angel. Itulah pertanda bahwa Legion akhirnya mulai meninggalkan tubuhnya. Meski begitu, tubuh Angel tiba-tiba melayang tinggi ke udara. Pastor Rex tidak menghentikan doanya sedikit pun. Ia terus melafalkan doa pembebasan hingga perlahan tubuh Angel kembali turun. Sesaat kemudian, Angel akhirnya sadar. Tatapannya yang semula dipenuhi kebencian kini berubah menjadi penuh haru. Ia menatap sang ibu yang masih menangis di hadapannya. Tanpa berkata banyak, Angel akhirnya memaafkan ibunya. Dengan berakhirnya ritual tersebut, Legion berhasil diusir dari tubuh Angel, dan kisah Sandy pun resmi menjadi penutup dari rangkaian 3 cerita horor dalam film ini, yang masing-masing menghadirkan teror berbeda, namun sama-sama menyisakan misteri yang sulit untuk dilupakan. Begitulah akhir dari perjalanan 3 kisah horor yang masing-masing menyimpan misteri dan teror yang berbeda. Dari kemunculan pocong yang menjadi pertanda kematian, kutukan berbalang yang diwariskan turun-temurun, hingga pertarungan melawan iblis Legion yang menguji iman dan pengampunan. Kalau menurut kalian, cerita mana yang paling menyeramkan? Pocong, berbalang, atau sanib? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung Wazo Review dengan menekan tombol like, subrek, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beristirahat dan semoga malam ini tidak ada sesuatu yang mengawasi kalian dari balik kegelapan.